Oke. Nah, kita perhatikan ya. Himpunan C dikalikan kartesian dengan himpunan D. Himpunan C berapa kardinalnya? 3. Ya. Himpunan D kardinalnya berapa? 2. Nah, kalau C dikalikan dengan D, kardinalnya berapa? 3 kali 2 sama dengan 6. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Demikian ya. Oke. Pasangannya disebutkan D-nya dulu. D dikalikan dengan C, D-nya adalah D-nya adalah maaf ya. Nah, D-nya adalah A sama D ya, dikalikan C. C-nya 1,2,3. Nah, perkalian kartesian yang disebutkan pasangannya adalah A-nya terlebih dahulu ya. A1 ya. Kemudian pasangan berikutnya A2 ya. Kemudian A berpasangan dengan 3. Oke, baru kemudian yang B berpasangan dengan 1, B berpasangan dengan 2, dan B berpasangan dengan 3. Nah, demikian seterusnya ya. Nah, dengan aturan seperti itu ya berarti D kali A tidak sama dengan D kali C tidak sama dengan C kali D ya. Oke. Oke, karena penyebutan pasangannya harus sesuai ya. Jadi yang sebelah kiri tanda cross itu disebutkan terlebih dahulu. Oke. Jika A tidak sama dengan himpunan kosong atau B sama dengan himpunan kosong, maka A cross B itu akan sama dengan B cross A sama dengan himpunan kosong. Jadi di sini maksudnya ini tadi ya, ini sebenarnya syarat yang ini tadi ya, bahwa A dan B tidak kosong. Oke. Oke. Nah, perkalian kartesian dari dua himpunan atau lebih didefinisikan sebagai ya A1 dikalikan A2 sampai AN ya. Oke. Jadi sama dengan tanda kurung A1 kecil, A2 sampai AN, di mana AI itu elemen dari A besar I untuk I dari 1 sampai N ya. Oke. Oke. Jadi contoh misalkan A himpunan makanan, B himpunan minuman. Berapakah banyak kombinasi dari himpunan yang dapat disusun dari kedua himpunan di atas? Nah, ya sudah, kita berarti mengkalikan kalau banyaknya kombinasi kan berarti kardinal ya. Anggotanya ada berapa? Nah, itu kita kalikan saja. Yang A kardinalnya berapa? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 4. Kemudian yang B kardinalnya berapa? 3. Ya. Berarti kardinal hasil kalian kartesian tadi akan sama dengan 4 kali 3. Ada 12 kombinasi makanan dan minuman. Ya. Ya, disebutkan pasangannya yang terlebih dahulu ya, yang sebelah kiri tanda kali. Ya. Ya. Jadi disebutkan terlebih dahulu pasangannya A dulu. Berarti dipasangkan dengan C, dipasangkan dengan P, dipasangkan dengan D, ya. Kemudian baru G dipasangkan dengan C, dipasangkan dengan P, dipasangkan dengan D, ya, dan seterusnya. Oke. Oke, untuk latihan ini bisa dicoba ya. Karena ada jawabannya, ya. Nanti bisa dipelajari sendiri, bisa ditanyakan minggu yang akan datang, ya. Kemudian ada notasi perampatan operasi himpunan. Ya, ini untuk supaya tidak usah ditulis panjang lebar saja, ya.
Jadi misalkan saya melakukan operasi irisan gitu ya, A1, irisan A2, irisan sampai AR, maka dituliskan saja dalam notasi irisan yang besar seperti itu ya, himpunan A ke I, gitu ya, di mana I-nya mulai dari 1 sampai R. Dan seterusnya. Ya. Oke. Nah, untuk notasi perampatan ini, ya, untuk notasi perampatan ini, oke, ini bisa juga dituliskan ya. Nah, ini maksudnya notasinya ya dengan menggunakan simbol besar gitu ya. Oke. Kemudian ya maksudnya untuk merapatkan saja biar tidak usah ditulis panjang lebar. Demikian juga untuk union, demikian juga untuk operasi perkalian kartesian ya, bisa juga dituliskan dalam bentuk perampatan seperti ini maupun symmetric difference ya. Oke, ini sekedar untuk mempermudah penulisan ekspresi yang panjang. Nah, kemudian ada beberapa hukum identitas ya. Oke, hukum atau properties ya. Sebenarnya lebih tepat ke properties ya. Oke, ini sama ya isinya dengan ini. Ini hanya saya tuliskan yang ada bahasa Indonesianya ya. Jadi identitas law ya, hukum identitas itu kalau saya irisan A dengan U itu hasilnya A ya. Kemudian A union kosong itu A ya. Kemudian hukum dominasi ya. Jika A union U maka U, kemudian A irisan kosong itu kosong ya. Kemudian idempotent laws ya. Jika A union A maka nilainya A, kemudian A irisan A nilainya A dan seterusnya ya. Kemudian mungkin hukum involusi ya, komplement dari komplement A itu sama dengan A. Oke. Kemudian hukum komutatif law itu berlaku untuk baik union maupun irisan ya. Nah, tapi ingat tadi ya, kalau perkalian dengan perkalian kartesian tidak ya, tidak berlaku. Ya. Kemudian hukum asosiatif berlaku, kemudian hukum distributif juga berlaku, hukum De Morgan juga berlaku, ya. Hukum penyerapan, ya. Ini jika A union A irisan B, maka hasilnya sama dengan A. Ya, oke. Kemudian jika A irisan A union B, hasilnya A. Ini maksudnya diserap ya, jadi B-nya terserap di sini. Kemudian untuk hukum komplement ya, jadi A union A komplement tentu saja universal ya. Kemudian jika A irisan A komplement itu himpunan kosong. Oke. Komplement dari himpunan kosong itu universal, kemudian komplement dari universal itu himpunan kosong. Oke, ini beberapa properties dari himpunan. Oke. Oke, sedikit lagi ya. Nah, prinsip dualitas. Nah, prinsip dualitas ini adalah prinsip di mana kalau kita jadi ada dua konsep ya. Konsep itu jika kita pertukarkan ya, itu sepertinya konsepnya berbeda tetapi memberikan jawaban yang sama. Misalkan saya menukarkan jika ada suatu operasi yang melibatkan ada union, ada irisan, kemudian ada komplement ya, dan seterusnya. Maka jika dalam operasi tadi itu saya pertukarkan ya union dengan irisan, irisan dengan union ya, kemudian kosong dengan universal dan universal dengan kosong itu akan mempunyai mempunyai nilai yang sama ya. Oke. Nah, maksudnya seperti ini ya. Jadi jika A union
union dengan bilangan kosong, maka nilainya A ya. Jika A dualnya adalah jika A union dengan U, itu nilainya adalah A. Ya. Oke. Dan hukum denominasi di sini ya. Oke. Maaf ini kok keliru ya. Maaf ini keliru. Ini harusnya ya. Ini harusnya irisan ya. Oke. Oke, ini harusnya irisan. Kemudian jadi maksudnya di sini ya. Jadi ini kan kita mempertukarkan U union dengan irisan, irisan dengan union, kemudian kosong dengan universal dan universal dengan kosong. Nah, ini ya, ini berarti union saya pertukarkan dengan irisan, kemudian kosong itu saya pertukarkan dengan universal, ini bukan union, tapi universal, maka akan sama ya. Jadi A union kosong itu akan sama dengan A irisan universal. Nah, itu maksudnya dualitas itu di sini. Oke, ini juga ya. Jadi A irisan kosong. Ini kalau dualnya berarti irisan itu dualnya union, kemudian kosong itu irisannya adalah universal ya. Maka nanti nilainya akan sama. Kosong ya. Jadi A union universal itu sama dengan O. Tapi karena ini dual juga ya, ini bukan A ya, tapi dual, maka ini dualnya adalah universal. Demikian maksudnya ya. Oke. Kemudian ini juga ya, jadi itu yang dimaksud dengan dualitas itu seperti ini. Dualnya adalah irisan, kemudian ya, union dualnya adalah irisan, kemudian U di sini universal, dualnya adalah kosong. Ya, sehingga ini berlaku konsep ini berlaku sama ya. Jadi jika A irisan dari A komplement itu akan sama dengan himpunan kosong. Oke? Ya. Oke, jadi maaf yang ini keliru ya. Ini keliru. Oke. Kemudian hukum penyerapan ya. Jadi duanya itu tadi ya, mempertukarkan kalau irisan dengan ya. Kalau kosong dengan universal, kalau universal dengan himpunan kosong. Oke, ini dimaksud dengan dualitas ya. Kemudian prinsip inklusi eksklusi untuk dua himpunan A dan B, banyak elemen hasil penggabungan dua himpunan ya.